Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tata. Saya dari kelas 3 IATB. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran, yaitu tentang Qososul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'anal qososu. Al-qosu tatba'ul athar. Yuqalu qosostu atharohu ay tattabi'tuhu. Wal qososu masdarun. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fartadda ala atharihima qososu ay ruja'a yaqsonil athar alladhi ja'a bihi. Wa qala ala lisani ummi Musa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi kushi ay tattabi'i atharohu hatta tanzuriya man bi akhirihi. Wal qasasu kadhalik al akhbarul mutatabi'at. Qala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa qala bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Wal qissatu al amru wal khabaru wasya'nu wal halu. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan makna qasas atau pengertian kisah. Berasal dari kata al-qassu yang berarti mencari atau mengikuti jejak. Dikatakan qosostu atharohu artinya saya mengikuti atau mencari jejaknya. Kata al-qasas adalah bentuk masdar seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Fartadda ala atharihima qososon. Dengan maksud kedua orang dalam ayat itu kembali lagi untuk mengikuti jejak dari mana keduanya itu datang. Dan firman Allah melalui lisan Ibu Musa diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalat li ukhtihi kushi, yang artinya dan berkatalah Ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia. Maksudnya ikutilah jejaknya sampai kamu melihat siapa yang mengambilnya. Kemudian qasas berarti berita yang berurutan. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 62 dan surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, yang artinya sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Itu yang dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 62. Sedangkan yang dijelaskan dalam surat Yusuf ayat 111 yaitu sesungguhnya pada berita mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sedang al-qisas berarti urusan, berita, perkara, atau bisa diartikan keadaan. Bismillahirrahmanirrahim. Anwa'ul qasasu fil Qur'ani. Wal qasasu fil Qur'ani salah satu anwa'in. An-naw'ul awwal qisasul anbiya wa qad tadammanu da'watahum ila qaumihim wal mu'jizat allati ayyadahumullahu biha wa mawqiful mu'anidina minhum wa marahilid da'wati wa tatawwuruha wa akibatul mu'minin wal mukadzibin ka qasasi Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Harun wa Isa wa Muhammad wa ghairihim minal anbiya'i wal mursalin alaihim jami'an afdhalus sholatu wassalam. Qisasun Qur'aniyun yata'allaqu bihawadithi ghabirati wa ashkhasu lam tathbut nubuwatuhum kakis sotil ladhi
Nah, ukhriju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Wa Talut wa Jalut wa bani Adam wa ahlul kahfi wa dzil qarnain wa Qarun wa ashabus sab wa Maryam wa ashabul ukhdud wa ashabul fil wa nahwihim. An-naw'u tsalits qisasun yata'allaqu bil hawadithi allati waqa'at fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaghazwati Badrin wa Uhudin fi surati Ali Imran wa ghazwati Hunainin wa Tabuk fit Taubah wa ghazwatil Ahzab fi suratil Ahzab wal Hijrati wal Isra wa nahwi dzalik. Jenis-jenis qashasul Quran yaitu ada 3. Yang pertama yaitu menceritakan kisah Nabi. Yang kedua yaitu menceritakan kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu menjelaskan kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan menjelaskan ketiganya. Nah, yang pertama yaitu mengisahkan tentang para nabi. Jadi dalam kisah-kisah ini mengandung dakwah para nabi kepada kaumnya, kemudian menjelaskan mukjizat-mukjizat yang memperkuat dakwah para nabi, kemudian mengisahkan bagaimana sikap-sikap orang yang memusuhi para nabi, kemudian mengisahkan tahapan dakwah dan perkembangannya, serta akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Misalnya menceritakan kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan Nabi serta Rasul lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menceritakan atau mengisahkan sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya, seperti kisah orang yang keluar dari kampung halaman yang beribu jumlahnya karena takut mati. Kemudian terdapat kisah Jalut, Tolut, kemudian kisah 2 orang anak Adam penghuni gua yaitu Ashabul Kahfi, kemudian kisah Zulkarnain, kisah Maryam, kisah Ashabul Ukhdud dan Ashabul Fil, serta kisah-kisah lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kisah-kisah yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah, seperti adanya perang Badar, kemudian perang Uhud yang diceritakan dalam surat Ali Imran, kemudian ada perang Hunain, ada perang Tabuk yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah, kemudian ada perang Ahzab yang diceritakan dalam surat Ahzab tentang hijrah Nabi, tentang Isra, Mi'raj dan lain-lainnya. Faidah kisah-kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran kan begitu banyak ya. Nah, hikmahnya ini apa saja sih hikmah mempelajari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran? Jadi, yang pertama yaitu menjelaskan asas-asas dakwah menuju Allah dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi. Kemudian, yang kedua, meneguhkan hati Rasulullah dan hati umat Muhammad atas agama Allah. Kemudian, yang ketiga yaitu membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka serta mengabadikan jejak dan peninggalannya. Selanjutnya, hikmah atau faidahnya yaitu menampilkan kebenaran Nabi Muhammad dalam dakwahnya dengan apa yang diberitakan Nabi Muhammad tentang ihwal orang-orang terdahulu di sepanjang generasi. Kemudian yang kelima, menyingkap kebohongan ahli kitab dengan cara membeberkan keterangan yang semula mereka sembunyikan, kemudian menentang mereka dengan menggunakan ajaran kitab mereka sendiri yang masih asli,
yaitu sebelum kitab itu diubah dan diganti. Kemudian yang terakhir nih, yaitu faedahnya kisah termasuk salah satu bentuk sastra yang dapat menarik perhatian para pendengar. Nah, itu adalah penjelasan tentang Qososul Quran. Semoga teman-teman bisa memahami dan semakin tertarik untuk mempelajari tentang Qososul Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.